Kalau satwa yang satu ini memang sengaja ditangkapnya malam-malam pemirsa. Bukan karena aktifnya malam hari ya, tapi justru di malam hari dia berkumpul dan diam di sarangnya. Apa ayo, bingung kan? Jawabannya adalah tawon. Nah, di Goa, Sulawesi Selatan, dalam satu malam damkar bisa mengevakuasi 3 sarang tawon sekaligus. Saksikan aksi seru tim damkar berikut ini ya. Menjadi petugas pemadam kebakaran bukanlah hal yang mudah. Pasalnya selain harus bertarung dengan nyawa, memadamkan kebakaran yang melanda pemukiman penduduk, petugas pemadam kebakaran juga ternyata memiliki tugas lain yang tentunya berhubungan dengan kepentingan dan keselamatan warga. Ya, seperti yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Malam ini, tim rescue mendapati 3 laporan masyarakat yaitu ancaman tawon api atau tawon Vespa. Tim berjumlah 6 personel yang dipimpin oleh Sarif selaku Provos Dinas Pemadam Kebakaran ini langsung bergerak menuju lokasi. Saat tiba di lokasi, seluruh personel kemudian dikerahkan untuk melakukan pemantauan akhir sebelum mengambil tindakan. Ya, tawon api ini bersarang di atas pohon nangka dengan ketinggian 12 meter. Lokasi pohon nangka ini sendiri tepat berada di halaman rumah warga. Sampai-sampai penghuni rumah memilih mengosongkan rumahnya lantaran khawatir menjadi sasaran amukan sang tawon api. Sarang tawon api ini cukup besar dengan diameter 50 cm dan berada di ujung tangka yang rimbun. Menurut warga setempat, tawon ini telah bersarang selama 2 tahun dan cukup membahayakan keselamatan penduduk. Sudah beberapa lama diketahui, namun kita tidak berani ganggu karena beresiko banyak anak-anak, sehingga kami panggil ahlinya lah yang bisa menyelesaikan. Ini kayaknya sudah lebih 2 tahun dia bersarang. Setelah melakukan pemantauan letak sarang tawon secara matang, tim kemudian mempersiapkan alat untuk melakukan evakuasi. Alat utama dalam evakuasi ini adalah cairan BBM. Cairan ini berfungsi bukan untuk membakar sarang tawon, melainkan untuk melumpuhkan tawon. Tim yang lain mempersiapkan tangga dan gergaji untuk memangkas dahan pohon nangka yang berada di sekitar sarang tawon. Tim kemudian mematikan alat penerangan yang mengarah ke sarang tawon. Perlahan tapi pasti, satu persatu dahan pohon berhasil dipangkas. Tawon keluar dari sarangnya lantaran terusik dengan suara bising saat proses pemangkasan dahan berlangsung. Tim harus bersabar selama 30 menit menunggu tawon kembali masuk ke dalam sarangnya. 3 personel kemudian memasang baju pelindung yang dibantu oleh rekan lainnya. Karena ukuran sarang tawon yang cukup besar, dengan dibantu warga untuk mempersiapkan karung berukuran besar pula. 2 personel kemudian menaiki tangga untuk mengevakuasi sarang tawon. Karena ini kan istilahnya karena tidak langsung kesulitannya. Yang jauh pada menjauh, ada yang dekat pada menjauh. Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Dan benar saja, ratusan tawon berhasil keluar dari sarang dan berkerumun di sumber cahaya. Personel lainnya segera menyemprot tawon yang berkeliaran dengan cairan BBM yang telah disediakan untuk mencegah tawon mengamuk dan menyerang petugas. Setelah berjibaku dengan tawon yang mengamuk, tim yang berada di atas pohon akhirnya berhasil menutup lubang sarang yang sebelumnya telah disemprot cairan BBM dan memotong tangkai di mana tawon tersebut bersarang. Setelah sarang tawon berhasil dibungkus karung, tim kembali harus berjibaku untuk menetralisir ratusan tawon yang berkeliaran di sekitar lokasi.
lagi Pak Cito. Tidak mau? Kesulitannya itu lumayan karena sarang tersebut itu melengket di akar pohon nangka. Dahan pohon nangka akar. Jadi untuk tidak diminta hal-hal yang tidak diinginkan, jadi yang dikeluar itu kita fokuskan untuk dimatikan terlebih dahulu. Jangan sampai di keesokan harinya itu dia membuat sarang baru lagi. Setelah beristirahat selama beberapa menit, tim kembali berkoordinasi melalui telepon seluler dengan warga yang sebelumnya juga melaporkan dan meminta pertolongan untuk mengevakuasi sarang tawon. Dengan menggunakan satu armada mobil pemadam kebakaran dan satu unit minibus operasional, tim rescue kemudian bergerak menyusuri kota Sungguh Minasa menuju lokasi kedua. Jadi untuk sekarang ini kita menuju ke lokasi kedua, tepatnya di Macanda. Jadi untuk kita koordinasi di sana sudah dihubungi. Jadi untuk semua perlengkapannya sudah disiapkan juga. Karena titik koordinat yang dikirim oleh warga pada tim rescue tidak tepat, akibatnya tim harus berputar arah. Namun hal ini bukanlah halangan bagi tim rescue untuk menjalankan tugas. Setelah berkoordinasi dengan warga, tim akhirnya berhasil menemukan titik lokasi. Sarang tawon ini berukuran sekitar 20 cm dan bersarang di semak belukar yang berjarak 60 cm dari permukaan tanah dan terletak di pinggir jalan. Hal ini cukup memudahkan tim untuk melakukan evakuasi. Meski akses evakuasi terbilang mudah, namun ternyata tawon Vespa ini cukup ganas dan telah menyengat 4 korban. Sengatan tawon Vespa ini cukup fatal, mengakibatkan pembengkakan yang luar biasa dan demam tinggi pada korban-korbannya selama berhari-hari. Dan jika tidak tertangani oleh medis, akan berdampak buruk kepada korban, bahkan mampu mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil pengamatan yang dianggap tidak begitu sulit, tim langsung mempersiapkan peralatan berupa karung dan cairan BBM. Baju pelindung sengaja tidak dilakukan guna mempercepat proses evakuasi. Hanya dengan hitungan menit, tim rescue akhirnya berhasil mengevakuasi sarang tawon. Kalau korbannya itu sudah hampir 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya, Tapi jadi kalau sarangnya Pak sudah sarangnya saya tidak tahu berapa lama, cuman karena kan tertutup. Iya. Nah, kemarin itu karyawan di belakang tersengat, jadi di kepala itu bengkak, Iya. demam. Terus kemarin terakhir yang bersihkan alang-alang ini 2 orang kena sengatan. Setelah proses evakuasi titik kedua usai dilakukan, tim rescue selanjutnya bergerak ke Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa yang harus ditempuh dengan perjalanan 1 jam melalui kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi. Lokasi yang ketiga terbilang sulit. Sarang tawon bersarang di menara masjid salah satu pondok pesantren dengan ketinggian mencapai 20 meter. Sebuah tangga pun digunakan untuk mencapai ke atap masjid. Pasalnya, berdasarkan informasi dari pengurus masjid ini, ada 2 titik sarang tawon yang berada di dalam menara masjid. Ini saya nyonya manja lubang pinjolnya. Jaya Sobul. Saya tahu tuh nih. Dia merah lagi dapat salah. Bagi ada merah. Ini kita. Jadi kita stop. Nih anu nih kike. Skala besar tuh lagi di dalam. Pakai baju nerah. Ini kan pakai yang tuh. Lantaran medan evakuasi yang sempit dan berada pada ketinggian 15 meter, tim kemudian membagi tugas dengan hanya 2 personel saja yang menggunakan baju pelindung
sebagai kekuatan utama dalam evakuasi ini. Sementara personel lainnya menyiapkan cairan BBM sebagai alat utama menetralisir keganasan tawon Vespa. Anu aneh. Anu lalangan emang, tidak dia. Iya. Lampu. Ya, hilang. Tawon yang terus menyerang bertubi-tubi membuat kewalahan kemudian harus digantikan dengan personel lainnya. Setelah dilakukan beberapa kali penyemprotan cairan BBM, tawon yang mengamuk akhirnya berhasil dinetralisir secara perlahan. Meski demikian, dengan sangat hati-hati tim mulai melakukan evakuasi satu sarang tawon. Sebelum melakukan evakuasi terhadap sarang yang berada di puncak menara, tim terlebih dahulu harus membersihkan sarang yang berserakan di dalam menara. Sisa sarang inilah yang digunakan oleh tawon untuk mencoba membangun sarangnya kembali. Sebelum melakukan evakuasi terakhir, tim harus berkoordinasi dengan komandan tim agar aliran listrik pada menara benar-benar dimatikan demi keselamatan tim yang melakukan evakuasi. Ya, untuk laporan dari pemilik pesantren sendiri, itu sudah ada korban. Yang awal korban itu tukang kerja masjid ini. Ya, yang kerja menara katanya dia disengat, 2 orang tukangnya. Disengat itu pada bagian muka dan itu fatal, langsung berhenti bekerja. Setelah memakan waktu selama 3 jam, tim rescue Damkar Kabupaten Goa akhirnya berhasil mengevakuasi sarang tawon terakhir. Warga dihimbau agar segera melapor kepada tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran jika mendapati sarang tawon yang mengganggu aktivitas warga. Dan jangan bertindak sendiri karena penanganan sarang tawon bukanlah hal yang mudah dan mampu mengakibatkan korban.